Selamat siang teman-teman semua, perkenalkan nama saya Chelsea dari Seksi Bidang Media Komunikasi. Pada kali ini kami akan menjalankan program Podcast Everywhere. Tamu kali ini adalah Ketua OSIS SMP Pupu Kujang. Silahkan memperkenalkan diri. Halo teman-teman semua, nama saya Gazi Ayuri Nur Alasmi, kelas 81 dari Sekolah SMP Pupu Kujang. Saya di sini sebagai Ketua OSIS SMP Pupu Kujang. Oke, aku akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Gazi ya. Yang pertama itu, apa yang dirasakan Gazi setelah menjabat menjadi Ketua OSIS? Pastinya feelingnya deg-degan ya, apalagi pas pemilihan ketos-waketos. Itu rasanya deg-degan banget, apalagi pas di depan, pas kita nyampein visi misi. Tapi alhamdulillah pas sudah kepilih, senang banget, apalagi dikasih selamat sama teman-teman, sama guru-guru semua. Itu paling senangnya lah. Oke, gitu ya. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Jadi gimana cara Gazi membagi waktu saat belajar dan urusan OSIS? Karena kita masih siswa sekolah, jadi yang pastinya yang paling penting itu ke sekolah dulu. Jadi kalau misalnya dikasih pertanyaan lebih mentingin sekolah atau OSIS, jawabannya pasti sekolah. Tapi kalau memang misalnya kegiatan OSIS lebih dekat, mungkin akan lebih mentingin OSIS dulu. Oke, Ya. Lanjut yang pertanyaan ketiga ya. Siap. Untuk pertanyaan ketiga, aku mau nanyain, sejauh ini Gazi ngerasa kewalahan gak ngejalanin pekerjaannya sebagai Ketua OSIS? Kalau kewalahan enggak, sama sekali enggak. Soalnya suatu pencapaian hebat lah untuk menjadi Ketua OSIS, apalagi mimpi. Dan kalau ada hal yang kamu sukai dan kamu nggak bakal capek untuk melakukan hal itu. Oke. Lanjut ke pertanyaan keempat ya. Menurut Gazi, lebih penting keinginan guru atau aspirasi siswa-siswi? Dan gimana cara ngejembataninya? Kalau menurut aku dua-duanya sangat penting. Tapi kalau cara menjembataninya sebagai Ketua OSIS, kalau menurut aku, karena sekarang aku udah punya banyak teman, yaitu 5 inti yang lainnya, bisalah diajak musyawarah gitu. Misalnya dari orang pertama mereka milihnya apa, yang orang kedua milihnya apa. Jadi utamakan musyawarah terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Jadi tapi kalau misalnya ditanya lebih milih mana, itu tergantung sih. Kalau memang yang dari siswa dan siswi lebih terlihatnya seru dan misalnya siswa dan siswinya juga akan terlihat lebih enjoy, mungkin lebih milih yang siswa-siswi. Begitu juga untuk yang dari guru. Oke, lanjut pertanyaan kelima ya. Menurut Gazi pribadi, apa harapan buat OSIS periode 2025-2026? Kalau harapan aku pribadi buat tahun ini yaitu aku sih pengennya buat OSIS itu lebih banyak membuat kegiatan yang melibatkan semua kelasnya. Jadi aku itu pengen dari OSIS itu membuat kegiatan yang membuat hubungan guru sama anak siswa-siswinya itu lebih erat lagi, dan begitu juga dengan antar kelas. Jadi masalah bullying dan kucil-kucilan itu tidak ada lagi, karena kegiatan-kegiatan yang kita bikin itu ya menjalin hubungan antar kelasnya lebih baik. Oke, contoh kegiatannya itu apa ya? Kegiatannya itu kayak classmeet mungkin ya, karena classmeet itu banyak lomba-lomba yang antar kelas, jadi kayak futsal, basket, terus misalnya lomba nyanyi gitu kan. Apalagi terus yang kedua mungkin karena kita sebentar lagi mau bulan Ramadan, mungkin pesantren kilat mungkin ya, karena di situ kan kegiatan-kegiatannya kan melibatkan semua orang yang ada di kelas itu mungkin. Kegiatannya keren-keren ya. Sekarang ada pertanyaan bonus ya. Oke. Jadi saat pemilihan ketua OSIS kan ada saran-saran dari beberapa siswa dan guru. Apa saran yang masih diingat Gazi? Yang aku inget tuh kalau nggak salah dari Pak Chandra ya usulannya. Pas itu tuh Pak Chandra tuh ngusulin buat kita mengadakan kegiatan seminar untuk masalah bullying di sekolah ini. Nanti sekiranya kita akan mengundang dari misalnya Polsek Cikampek untuk datang ke sekolah ini untuk menjalankan seminar tentang bullying, itu paling. Oke, terima kasih untuk Gazi sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti program ini.
Sama-sama, dan terima kasih juga bagi tim media komunikasi dari OSIS periode 2025-2026 yang sudah mengundang aku ke program ini. Terima kasih ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Untuk podcast selanjutnya bisa ditunggu di bulan Februari. Stay tune ya. Dadah, terima kasih.